Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bayangan hitam melayang di mata. Apaan ya? Simak. Bayangan hitam melayang di mata itu disebut floater ya. Nah, floater ini adalah indikasi ya, disebutnya indikasi adanya penyakit atau kelainan ya. Floater itu adalah bayangan benda berukuran kecil hingga besar yang tampak melayang-layang pada penglihatan ya. Jadi kalau kita melihat itu kayak ada benda-benda kecil melayang ya, padahal nggak ada. Floater juga bisa disebut Moucher polyanther ya, kalau bahasa Prancisnya, atau Muscae polyanthes bahasa Latinnya, yang disebut lalat terbang ya artinya. Floater ini banyak bentuknya ya. Ada yang berupa gumpalan, ada yang berupa bintik, benang, bahkan ada juga seperti pecahan seperti jaring laba-laba ya. Ciri-ciri floater ialah biasanya floater itu berasal dari cairan vitreous ya, atau cairan antara vitreous dan retina ya. Jadi berasal dari situ. Jadi si floater ini tuh kayak kotoran ya. Biasanya kalau mata udah tua, si cairan pembentuk bola mata ini akan encer ya. Jadi si kerak-kerak yang ada di mata itu akan terbawa dan menyebabkan floater atau benda melayang ya. Nah, yang kedua cirinya itu floater itu mengikuti gerakan mata ya. Kalau mau lihat ke atas ada floater, lihat ke bawah ada floater, ke kiri ada floater. Jadi floater itu mengikuti gerakan mata ya, karena emang adanya di mata. Dan floater ini normalnya terlihat kalau melihat ruang kosong ya, seperti misalnya lihat langit, itu langit yang warna biru itu terlihat ada floater. Atau misalnya udah melihat matahari secara langsung, itu bisa melihat floater juga ya. Atau melihat warna putih yang lama juga bisa terlihat floater. Itu yang normalnya ya. Dan floater ini biasanya terlihat saat pupil berkontraksi ya. Biasanya karena cahaya yang berlebihan itu bisa menimbulkan floater juga ya. Atau cuaca cerah meskipun mata ditutup juga bisa terlihat floater. Nah, floater ini ada yang berbahaya, ada juga yang aman ya. Yang aman biasanya berupa bintik kecil atau bayangan seperti tali. Biasanya nggak lama ya, beberapa menit atau beberapa detik, kadang-kadang itu langsung hilang. Itu yang aman. Tapi yang bahaya itu si bintik-bintiknya atau talinya itu berubah ukuran ya, dari kecil bisa menjadi besar. Itu biasanya ada kayak darahnya ya di dalamnya. Terus ada kayak kilatan cahaya, terus hilang penglihatan tepi dan buram yang disertai sakit kepala. Itu agak bahaya floaternya ya. Itu harus segera ke dokter. Nah, floater ini penyebabnya apa sih? Ini dia penyebabnya. Yang pertama, floater ini karena usia ya. Kalau usia semakin tua, maka akan muncul namanya floater. Jadi singkatnya, floater ini kalau cairan bola mata ini semakin tua itu kekentalannya itu akan jadi encer ya. Sehingga kotoran yang di samping itu akan ke tengah dan terlihat seperti bayangan-bayangan hitam, yang itu namanya floater. Jadi kalau udah tua ada floater itu normal ya. Jadi nggak terlalu berbahaya ya, kecuali ada ciri yang lainnya. Yang kedua itu ada pendarahan pada mata ya. Biasanya kecelakaan ya, bisa kena pukul, kejedot atau apapun ya yang kena mata, biasanya muncul floater ya.
Pendarahan ini biasanya disebabkan disebabkan oleh penyakit retinopati diabetik ya, atau penyumbatan pembuluh darah pada retina karena diabetes. Yang ketiga itu adanya peradangan pada mata bagian belakang ya, atau disebut juga uveitis posterior ya. Biasanya ini ada infeksi pada uvea-nya ya. Biasanya uvea itu bagian belakang mata. Itu juga bisa menyebabkan fluater ya. Yang keempat adanya sobekan retina ya. Ini biasanya sobekan retina itu karena si cairan vitreous itu mengerut sehingga si retina ikut ke depan dan bisa lepas itu retinanya lah. Atau disebut kalau bahasa penyakitnya itu ablasio retina ya. Kalau retina sampai lepas itu akan menyebabkan kebutaan. Yang kelima karena mata rabun ya, mau rabun dekat, rabun jauh, silinder itu intinya nggak terlihat. Biasanya juga bisa menyebabkan fluater ya. Jadi kalau ada fluater ya coba periksa matanya, barangkali ada ukurannya ya. Yang keenam itu karena adanya tumor ya. Tumor itu biasanya kalau disertai dengan kilatan cahaya, itu bisa karena adanya tumor. Yang ketujuh migrain ya. Migrain itu sakit kepala sebelah. Itu juga bisa menyebabkan fluater karena migrain itu bisa merangsang sel-sel saraf mata kita ya. Yang kedelapan itu namanya regresi arteri hialoid ya. Itu biasanya arteri yang berjalan saat bayi ya atau janin dan dalam kandungan, itu juga bisa menyebabkan fluater ya. Yang kesembilan edema makula sistoid ya. Jadi si makulanya itu bengkak gitu. Itu juga bisa menyebabkan fluater. Yang ke-10 itu hialosis asteroid ya. Jadi ada kekeruhan berwarna putih pada vitreous, itu juga salah satunya bisa menyebabkan fluater ya. Terus yang terakhir itu ada anomali vitreous tumor ya. Emang ada gumpalan kalsium kolagen pada vitreousnya. Jadi banyak ya penyebab fluater itu. Jadi kalau mau mengatasinya harus tahu penyebabnya. Nah, sekarang cara mengatasinya gimana ya? Yang pertama, untuk fluater yang intinya kayak usia, cara mengatasinya itu dengan cara mengabaikannya ya. Jadi diterima aja, karena emang udah waktunya adanya fluater gitu. Kayak new normal lah kalau bahasa kitanya sekarang ya. Jadi kalau udah tua ada fluater ya terima saja. Yang kedua, dengan melihat ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri itu dengan cepat ya, biasanya akan hilang fluaternya. Jadi seperti ini ya. Nah gitulah contohnya. Yang ketiga itu dengan laser ya. Biasanya operasi laser vitrolisis ya, pakai laser YAG biasanya. Itu untuk menghilangkan benda-benda yang melayang di vitreous dengan laser ya. Tapi itu harus benar-benar sama ahlinya ya. Kalau nggak sama ahlinya nanti kena retina tambah parah ya. Jadi si lasernya ditembakin ke, misalnya ada kayak kotoran, ditembak nih laser ke kotorannya sampai hancur, sampai partikelnya kecil ya, jadi nggak akan terlihat lagi. Kalau ada noda-noda pendarahan juga sama, di laser ditembak. Dan yang terakhir itu operasi vitrektomi ya. Jadi operasi vitrektomi ini melubangi 3 lubang sklera ya, bagian putih itu dilubangi. Yang pertama itu untuk infus larutan garam, yang kedua untuk sumber cahaya ya, karena kan harus dicahayain. Yang ketiga itu vitrektor ya, untuk alat hisapnya.
Jadi intinya pitektomi ini adalah mengeluarkan cairan pitras ya, dan menggantinya dengan larutan garam ya, larutan garam. Jadi diganti ya sampai sama kotoran-kotorannya. Mungkin itu cara mengatasi floater ya. Mungkin sekian ya pembahasan kali ini tentang floater atau bayangan hitam melayang di mata. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.